Indonesia ini. Sekarang rame katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Kapal syiar, Yai, lagi rame pasal ungu bela Habib. Katanya para peneliti Ba'alawi kok baru sekarang rame-rame. Dulu-dulu pada kemana? Kan aneh, Yai. Ya memang baru sekarang kita tahunya. Gimana lagi? Tanggapannya, Yai, matur suwun. Pasal ungu ya orang Palu ya, harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi wakil gubernur sejak dulu? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya bacakan tulisan panjenengan sebagai amanah kepercayaan. Pak Tohari ya. Assalamualaikum Pak Yai Mergia. Waalaikumsalam. Sehat selalu hadir nih Pak. Monggo Pak Tohari. Pak Santri Gaib. Habib semakin aneh semakin tinggi derajatnya ya, oleh sebab itu semakin tinggi tidak masuk akal hurufahnya itu semakin diagungkan oleh muhibinnya. Ya namanya muhibin koplak. Muhibin koplak itu loh. Orang gila malah disanjung-sanjung, yang lebih gila itu yang menyanjungnya. Gila ya katakan gila, biarkan saja. Biarkan saja. Kalau Gus Ja'far Pasuruan itu walaupun tidak menutup aurat tetapi hatinya murni. Murninya apa? Dia tidak nyolak-nyolek perempuan. Disalami perempuan kadang mau kadang tidak. Tidak berdasarkan syahwat. Tidak seperti Habib Ahmad Al-Hadar dan tidak termasuk wali majdzub dalam kitab manuskrip yang saya bacakan tadi. Jadi beda itu. Lah masalah sholatnya itu bagaimana? Ya kalau menurut standar syariah, kalau nggak sholat ya tetap salah, gitu aja enak itu. Entah itu kalau dia masalah sholatnya di batin itu urusan hakikat, urusannya masing-masing. Intinya pokoknya nggak standar syariah ya jangan diterima. Itu aja. Kalau nggak gitu nanti semua orang akan ngaku-ngaku jahidat majdzub semua. Anak itu ya majdzub kabeh ya. Padahal bukan, ya, tapi akal-akalan. Pak Santri Gaib nggih. Bu Sanjeta, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kiai, apakah orang-orang majdzub itu sama dengan orang gila? Lepas dari beban hukum, tak punya rasa malu, bebas berbuat sekehendak nafsu. Kalau benar seperti itu, lalu apa bedanya mereka dengan hewan? Nggih. Nggih, tidak taklif itu tadi nggih. Bu Sanjeta. Tidak kena hukum taklif. Lah ini alasan mereka gitu nggih. Li'annahum laisu min ahli taklif. Anak kecil yang belum balik itu kan gak duwe dosa. Ya ora salah, ora salat ya ora apa-apa. Ya ora kena dosa. Majnun itu ya orang duwe dosa. Tapi aja pura-pura majnun. Majdzub itu juga begitu, jangan pura-pura majdzub. Kalau majdzub asli sih enggak masalah. Saya kemungkinan bisa menilai dari apa yang kami teliti selama ini bahwa Habib atau Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqihil Muqaddam itu ya majdzub. Habib Abdurrahman As-Saqaf atau As-Segaf itu juga majdzub, terkenal dengan gelar Al-Muqaddam Sani. Terus Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu juga majdzub. 90% ya Habib itu majdzub gitu. Aneh-aneh itu, aneh-aneh. Jadi kalau misalkan Habib Bahar itu majdzub lembo. Majdzub miso-miso ya misalnya. Habib Rizik Syihab majdzub ya lembo. Tinggal kita saring filter saja dengan syariatnya benar apa enggak, halal haram, misu halal apa haram nah haram ya berarti pura-pura majdzub. Jadi enak gitu. Jadi tidak memiliki rasa malu. Saya enak dewe. Ada perempuan di jalan langsung dipegang payudaranya dikuaploki wong begini. Ya, hukum merendahkan perempuan, melanggar hak asasi perempuan, wanita, hak asasi manusia. Nah, apalagi yang kasus Habib Ahmad Al-Hadar dalam Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah itu sedikit dipaksa oleh suaminya. Istrinya tadi sebenarnya itu takut tapi dipaksa, oh, itu ada barokahnya itu kan. Ami atau paman Ahmad Al-Hadar itu kan wah karomanya tinggi supaya anak kita nanti
berkuah sayang. Diraih seperti itu. Padahal ya suaminya itu seorang sayyid. Lucu ya. Pak Joko Nur, dari apa saya ini monggo. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keselamatan bagi rohnya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Bajak laut. Para ulama harus selektif dalam memberikan informasi pada umat, khususnya wali majdzub. Karena kalau salah ternyata ODGJ sama aja penyesatan. Kasihan umat hanya jadi objek orang yang vokal non ilmu. Nggih, Pak Bajak Laut. Ini kewajiban bagi ulama-ulama warathatul anbiya. Ya, harus menyampaikan berdasarkan teropong batinnya juga, la ya'lamul wali illal wali, la ya'lamul majdzub illal majdzub, kan begitu. Harusnya saling mengingatkan. Termasuk kiai saya, guru saya yang majdzub itu mengingatkan, tidak benar itu. Gitu langsung mengingatkan, tidak benar itu. Majdzub itu tidak seperti itu. Jadi misalkan Habib Wan Sehan, misalkan Habib Abu Bakar Assegaf Gresik, misalkan itu bukan wali, itu pura-pura. Pura-pura wali, gara-gara kadang menikmati ya sanjungan dari para muhibinnya. Lah muhibin itu terbangun keyakinan dari informasinya Habib-Habib yang lain. Ya di endorse itu, di branding itu tadi, disponsorkan. Ya mohon maaf namanya kadang-kadang kena prank ya. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat ya ditamoni sana Habib Wan Sehan ya. Ya namanya tuan rumah kan harus menghormati tamu. Ya bagaimana lagi? Tapi kena prank namanya. Masa diusir kan ya nggak bisa. Gitu, namanya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita, ya itu tadi, kita ini sering mendahulukan husnudon. Akal sehat itu nomor 2. Pak Darsono SNG atau Semarang. Semarang pinggiran dekat Meranggen. Ikut nyimak dengan pakai topi ninja plus helm. Monggo Pak Darsono Semarang. Topi ninja plus helm berarti sedang dalam kondisi bekerja. Ya mungkin Gojek atau Grab ya, atau apa atau Gojek biasa. Nggih, monggo Pak Darsono selamat bekerja. Bekerja adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Ta'ala. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilyas Bakri. Pak Alawi itu wong gendeng, ojo dianggap wali kok. Wan saya kan di Jakarta itu aja dipuja-puja dianggap wali. Pak Alawi kabeh dianggap wali. Mosok ono tak wali uripe mung teko bisaroh kalau wali. Nggih, wali itu ya bekerja. Kalau nggak bekerja ya secara profesional punya usaha. Atau mungkin kalau jadi kiai biasanya yang memiliki sumber dana dari profesinya itu. Jadi tidak serta-merta mengharapkan itu. Karena sebenarnya kalau kita menyadari, kenapa selama ini zakat, infak, dan sedekah itu malah diperebutkan, itu bagaimana? Malah ditandu, ditabungkan, didepositokan, itu bagaimana? Itu kotoran manusia. Zakat itu artinya mensucikan harta, lalu mensucikan jiwa. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum biha. Mensucikan itu kan kotoran, ya kenapa diperebutkan? Ya sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi wali nggak benar gitu Pak Bakri. Bajak Laut. Pembahasan nasab harus sampai final. Siapa yang palsu? Kalau hanya setengah nanti dikira kita yang salah dan mulai bergerak lagi para Pak Alawi. Bajak Laut siap Pak Bajak Laut. Mas Anom. Daripada wali Mbah Alawi gak jelas itu, saya lebih hormat kepada wali Mbah Sadiman Wonogiri, seorang pahlawan lingkungan yang sudah nyata manfaat dan hasilnya dinikmati umat. Kenapa wali harus yang aneh-aneh kelakuannya? Enggak, leres Mas Anom. Wali itu tidak harus yang cerdas secara spiritual saja, tapi juga cerdas secara sosial. Pikirannya main gitu loh. Oh, penghijauan, menanam pohon beringin nanti bisa menyimpan air selama 1 tahun, terus sumber air akan mengalir sepanjang tahun. Oh, Pak Sadiman dari Wonogiri itu ya wali asli, itu wali majdzub juga itu. Jadi jangan dikira apa wali Pekalongan, misalkan wali temenan belum tentu. Justru wali-wali yang asli itu pokoknya kiprahnya, ucapannya, perilakunya itu bisa dimanfaatkan ya untuk orang banyak ya. Tidak harus dia punya pondok pesantren loh ya. Wali majdzub, romo kiai itu tidak harus memiliki lembaga sendiri, pesantren, madrasah, ya, atau punya santri jamaah. Tidak harus. Tetapi secara sirri seorang wali majdzub tadi kemana-mana, ya, tanpa diketahui oleh orang lainnya. Mastur, tertutup, tidak banyak orang mengetahuinya. Kalau diketahui oleh orang lain malah justru lari, nggak suka. Ada yang seperti itu, misalkan Mbah Kiai Haji Abu Yadim Yati misalkan ya, termasuk guru saya itu juga
Di Surabaya ini banyak orang yang usul ke saya mau menemui guru saya itu di mana, saya mau rombongan naik bus keluarga sowan ke sana nggak bisa. Guru saya itu nggak mau dikiaikan, diromo kiaikan, beliau nyangkruk nang warkop ini. Kumpulannya orang-orang biasa tapi tidak ada yang mengetahuinya. Begitu deh. Pak Mas Hanam nih, Pak Banyu Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Mulia. Saya bukan wali, jadi saya anggap yang di foto itu ODGJ. Anehnya banyak oknum ustadz atau kiai atau rektor tasawuf mengODGJ-kan dirinya agar dianggap wali. Kasihan umat kiai nggih, Pak Banyu Biru. Memang salah kaprah nih, Pak Banyu Biru. Jadi foto Habib Wan Sehan dan Habib Abu Bakar Asakaf Gresik ini berarti bukan seorang waliullah, tetapi diwaliullahkan oleh para muhibinnya atau para habib di sekitarnya, yaitu dipoles, di branding lah, ya, misalkan diartiskan lah, diorbitkan, cucu Nabi walaupun bodoh gendeng ODGJ itu harus kita hormati. Tapi kalau yang ODGJ misalkan bukan dari katanya ya cucu Nabi, yang gak usah direken. Akhirnya ini yang namanya kasta-kasta kan seperti itu ya. Jadi tidak adil dan bijaksana. Nih, begitu Pak Banyu Biru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih atas nasihatnya. Kami tambah yakin bahwa keduanya itu bukan waliullah. Nih, makasih matur suwun. Jazakallahu khairun. Pak Joko Widodo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain rukun iman, kira-kira berapa persen ajaran Islam yang berkaitan dengan hal gaib dan mistis? Kalau Pak Alawi, apa-apa kok serba mistis. Jangan sampai hal-hal gaib mistik mendominasi atau merusak ajaran Islam. Inilah yang membuat Islam di abad sekarang ini ketinggalan peradaban. Ketinggalan peradaban, ya. Kitabnya banyak, tapi tidak banyak yang diamalkan. Hanya sekedar pengetahuan saja. Kalah dengan orang-orang China, orang-orang Eropa, orang-orang Israel. Maaf, ini tidak bela Israel ya. Israel dengan ilmunya, China dengan ilmunya, gurun tandus Ethiopia dirubah menjadi pertanian yang subur, makmur. Gurun tandus di China dirubah dengan teknologinya China menjadi subur dan makmur. Ilmu nyata, realita, fakta, berdasarkan data secukupnya. Kalau kita ini banyak data, kitab saya ada puluhan ribu, tapi yang saya amalkan itu berapa? Kadang-kadang malah mengamalkan kitab-kitab mistik, misalkan kitab kitab saya banyak punya kitab-kitab mistik itu. Mamba Usulul Hikmah, ya, termasuk Khazinatul Asror, Sumusul Anwar, Bakunuzul Asror, ya. Ya, itu enggak, zamannya sudah beda. Sudah beda, enggak seperti dulu itu. Nah ini ini Samsul Ma'arif Al-Kubro itu. Jadi kita ini ketinggalan zaman. Di pesantren-pesantren Salafiyah itu banyak yang menghujat saya sekarang, tapi alhamdulillah banyak yang menyadari sekarang. Ya, yang berani menyadarkan itu harus dari golongannya sendiri. Pak Joko Widodo, kita ini kalah. Ya, realistis orang-orang China, orang-orang Eropa, orang Israel itu realistis. Kalau kita ini berdasarkan teoristis saja. Pak Awan Juri, Wan Sehon dan Joko Kendil, macan putih seru nih. Pak Awan Juri, jadi bukan waliullah. Nah, yang bilang itu siapa? Guru saya itu tadi. Nanti dikira saya berdasarkan kitab seperti ini, pokoknya nanti standarnya itu ke syariah, hakikah, makrifah, ala sufiyah itu tadi. Kalau tidak sesuai ya nggak usah. Itu bukan berarti bukan waliullah, itu aja. Pak Budi Susilo, Pak Bajak Laut, pada hakikatnya semua manusia punya sisi positif dan negatif. Karena kita tidak tahu siapa mereka, yang kita tahu hanya positifnya saja, sehingga kita mudah tertipu daya. Pak Bajak Laut, terima kasih atas nasihatnya. Pak Budi Susilo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kiai, Nur Kiai Adinegoro dari Lumajang. Monggo Pak Budi Susilo dari Lumajang, Lamajang, Tikang Juru. Salam takdim, hormat kami untuk keluarga besar di Lumajang. Indonesian Man, tahun 1990 sampai 91, Arab Saudi memulangkan pendatang dari Yaman sebanyak 1 juta orang. Semoga pemerintah baru kita bisa belajar dari Arab Saudi, karena memang keberadaan Pak Alawi di sana bagai parasit. Juga di RI mereka manfaat, tidak manfaat. Pak Indonesian Man, tapi kita tetap berjuang menyadarkan. Kita menyadarkan, jangan diusir dulu, banyak nanti kita kewalahan usirnya. Jangan kita nanti dibilang rasis, ya nggak boleh. Kita sadarkan, harus membaur
menyatu ya menjadi warga negara Indonesia seutuhnya tanpa kasta. Pak Roni Effendi, Assalamualaikum. Kisah-kisah khurafat para habib semuanya dibukukan dan akan menjadi pegangan bagi anak turunnya. Ketika disampaikan ke umat akan menjadi pembodohan serta terus-menerus harus dihentikan. Ada kitabnya Pak Roni Effendi. Kalau nggak ada kitabnya saya nggak berani bicara. Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah termasuk manuskrip baru ya, temuan baru ini ya, karya dari Margabah Fawdol, cuma kumpulan dari dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, kitab Tanwirul Aghlas. Ada kitabnya. Kalau nggak ada kitabnya sih nggak bisa kita menelitinya, memahami dan memutuskannya. Berarti ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan kaidah syariah kita. Begitu Pak Roni Effendi. Jadi akan menjadi pembodohan kalau tidak diterangkan ya. Kiai-kiai kita diami karena kiai-kiai kita tidak banyak yang memiliki kitab-kitab seperti ini. Dikira wah ini fitnah. Nah, ini kan kita mulai pembersihan lah. Masalah sah atau tidak sahnya nasabah alawi sudah selesai, sudah tidak sah, batal, nggak nyambung. Ini tinggal membersihkan sisa-sisanya saja, kotoran-kotorannya saja. Termasuk ini bagian daripada bukti. Lah masa keturunan Kanjeng Nabi kayak ngono, kayak perilaku ini Yahudi. Bahkan saya sudah meneliti kitab-kitab mulai dari Syair Alam An-Nubala karya Az-Zahabi itu sudah saya temukan. Ada Bani Ubaid yang ada di Yaman, keturunannya Maimun itu sudah saya temukan. Ubaidillah itu sebenarnya sudah saya temukan. Ada korelasi dengan Ubaidillah Al-Mahdi dan keturunannya yang menguasai Afrika Utara itu. Mulai dari Tunisia, Libya, dan Mesir, bahkan sampai Suriah, sebagian ke Yaman. Jadi Bani Ubaid itu siapa sebenarnya? Sudah 85% sudah kita ketahui, tapi masih belum saya sampaikan. Karena kitabnya itu keliling dari Al-Burqah Al-Musyiqah, Fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah, Syair Alam An-Nubala Az-Zahabi, saya muter-muter. Saya carikan data pendukungnya yang lain di tahun itu, antara tahun 300-an Hijriah sampai tahun 500-an, itu saya teliti, muter. Jadi Bani Ubaid itu juga sempat berkuasa di daerah Yaman, Hadramaut Yaman, sampai Son'a, sampai Hudaidah ya, sampai daerah sekitar Aden ya, sampai Teluk Aden semua. Ini nanti akan kami sampaikan hasilnya. Matius Umbu, Ruhul Kudusnya tak berfungsi yang berimbas pada roh rohani, roh sirmani, dan roh robbani, juga roh sirri. Nah ini bahasa halus nih, bahasa dalam ini. Sehingga tak mampu menimbang baik buruk akan obah polahnya. Akan obah polahnya. Pak Matius ini namanya kok Matius? Matius itu sahabatnya Nabi Isa ya. Periwayat hadis ya. Jadi ada Injil Markus, Injil Matius ya, Injil Yohanes ya, Injil Barnabas ya. Ini termasuk Ashabu Isa alaihissalam. Jadi Pak Matius Umbu, Nabi Isa itu sebenarnya Nabi dan Rasulullah ya. Sudah meninggal dunia. Yang hidup adalah jiwanya. Nanti kita bicarakan lagi sama-sama dengan Prof. Manakim Ali. Beliau Prof. Manakim Ali mungkin suatu saat bisa join dengan saya masalah ini. Pak Ahmad Junaidi Azhari, kok malah gelap jadinya nggih Kanjeng? Aduh, piye to? Nggih, tambah ruwet nggih Pak Ahmad Junaidi Azhari. Ini Ibu ini Bawanti. Assalamualaikum Pak Yeki Nuridi Waalaikumsalam. Sehat selalu, amin. Tentang nasabah alawi sudah jelas, tidak nyambung dari segi turos dan manuskrip, filologi, genetika. Saatnya bahas ajaran menyesatkan mereka. Nggih, siap Bu ini Bawanti. Terus akan kami bongkar-bongkar kitab karya internal Pak Alawi. Rusak. Merusak agama. Bukan menguatkan, tapi merobohkan. Ini ada yang ngaku jadi Tuhan bareng ya. Ada orang berdoa kepada Allah itu malah dilarang, malah marah. Itu Habib gitu loh. Ada kitabnya, ada kitabnya. Gitu. Dibacakan Quran, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang bernyawa, yang hidup di atas bumi ini akan fana sirna semuanya, akan meninggal dunia, meninggalkan dunianya, meninggalkan zaman dan makannya. Tapi jawabannya Al-Faqih Muqaddam ma'ana alaiha. Aku orang yang bumi aku iki. Wong Mi'raj ya nang ndi ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian. Oh, ma'ana binafsin. Aku orang duwe nafsu, aku orang duwe jiwa iki. Itu ngalang-alang Tuhan gitu. Apalagi cerita aneh-aneh yang disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang katanya
yang mengarang Rotib Al-Haddad itu, wah tambah aneh lagi. Oleh sebab itu Simtud Duror, ya itu juga nggak usah diamalkan. Kenapa? Rotib Al-Haddad juga saya anjurkan tidak usah diamalkan, karena saya tahu siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang diaku ya menjadi pengarangnya kitab Simtud Duror itu, asbabul wurudnya, terus biografinya itu seperti apa. Lah bagi orang yang taklid buta, ya para ulama kiai santrinya, jamaahnya, ya wis ngamalkan Rotib Al-Haddad saja ya baik, ya nggak ngerti isinya seperti apa, akibatnya seperti apa, gitu loh. Jadi jangan marah dulu, ya, klarifikasi dulu, jangan marah-marah dulu, begitu, Pak Ahmad. Bu ini Bawanti, Pak Masrab. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Alawi wali khurafat, halu dan dabrus. Saya dari dulu tidak pernah percaya kalau Habib yang ada di Nusantara ini adalah cucu Rasulullah Muhammad SAW. Pak Masrab, memang sudah jelas, kholas jelas. Pak Mas Turo Channel, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Derek ngaos mugi ilmunipun barokai, murih boten ketularan edan, ingkang dipujot yang terus Pak Mas Turo Channel sama-sama barokai. Jenengan nggih barokai bagi saya sama-sama, sama-sama. Yang penting kita tidak ketularan edan, itu aja. Tidak ketularan edan. Sak bejo-bejan kang lali, ya aja lali lah. Isih luwih bejo wong kang waras, eling lan waspada. Saya tambahi waras itu tadi. Nggih. Sales kecap peram. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Siap nyimak. Sekarang Kibin lagi genjar-genjarnya korek-korek kesalahan yang pro Kiai Imad. Nah, nggih, saya itu yang misui saya nggak apa-apa. Namanya ini apa ya? Medsos. Selain medsos itu kita itu orang terbuka, bukan tertutup gitu. Jadi open minded ya. Misalkan saya dikritik gak karu-karuan itu ya karena belum tahu aja. Kalau sudah tahu nanti akan mau ya menerima ya karena masih belum tahu. Banyak yang mengkritik, wah mulai laki-laki dan perempuan, ya gak apa-apalah. Itulah resiko perjuangan karena ini termasuk bagian daripada sopo sing nandur mesti manen. Saya mengkritik habaib dan mengkritik kiai-kiai sepuh kita, maka saya harus mau dikritik gantian. Aja enak boleh menangi dewi kan gitu. Saya dikritik oleh santri-santri, ya silahkan nggak apa-apa. Misalkan saya dikritik nggak pernah ngaji nahwu sorot misalkan ya loh ya. Begini loh saya ceritakan ya. Saya dulu itu ngaji sorot itu mulai nahwu wadeh, nahwu mulai nahwu tasrifan sorot, nahwu wadeh ya, wadeh jurumiyah, mriti, alfiyah, sampai ke balaghah, jawahirul maknun, sampai ke ukudul juman. Bertahun-tahun saya belajar itu ya. Cuma kalau ada yang salah itu pas saya kurang mutolaah gitu loh. Saya kurang mutolaah. Setelah kami pancing sholat busro itu, banyak yang terpancing keluar semua. Misui saya, gak karu-karuan. Padahal nanti seandainya, ayo kita buka-bukaan sekarang. Ayo buka-bukaan, sholat busro itu seperti apa statusnya. Tentu menang saya. Kenapa? Asbabnya itu nggak jelas, penuh dengan tipu daya. Apalagi menyamakan sholat busro 41 kali dengan 41 kali membaca surat Yasin 83 ayat itu. Jelas nggak masuk akal, nggak ada dasarnya. Toh tetap saya selalu ayamil akhirah, yaumil akhirah, darul akhir dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi bagi orang yang mungkin mati buta, silahkan. Ayo teruskan dulu. Buatlah video, jangan cuma satu, percuma. 100 saya akan bantah satu video saja. Teruskan, ya. Sing masih kembelindi membanggakan kitabnya, nahwu sorobnya, silahkan teruskan. Buat 100 video, akan saya bantah dengan satu video. Ojo kembelindi. Cara tertawamu itu, ya, itu bukan tertawa menghormati, tapi ejekan. Itu yang kenapa saya tidak merespon gitu loh. Itu tertawa ejekan dan itu mengandung aura kebencian, bukan peringatan. Kalau saya mengingatkan ya sepuh semisal Kiai Haji Miftahul Hayat dengan cara yang hormat, yang saya hormati, tetap saya hormati beliau. Secara pribadi itu saya tidak membenci. Ya, Gus Ulil Absor Abdallah, Kiai Haji Idrus Romli. Saya selalu menyebutkan gelarnya, Gus Wafi. Saya sebutkan ya, Gus Rumail Abbas. Saya sebutkan namanya. Nggak pernah saya menjatuhkan, tak ejek dengan cemooh, dengan tertawaan, pelecehan, itu saya nggak pernah. Ini termasuk adab dalam berdebat ya. Kalau soal ta'alumin saya melayani, kalau soal ta'anutin ya saya tidak akan pernah melayani. Bukan karena kami tertutup, tidak. Coba dirubah dulu mindset cara berpikir Anda. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Jenengan harus jadi murad, bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman.
Jangan mabni, sukun, mandek, wis aku wis alim. Ya itu, Kiai Haji Idrus Romli, ya, Kiai Haji Lutfi Basori, ya, Gus Naji itu mabni, bukan mu'rab, ya, bukan mu'rab. Kalau menuduh saya nggak ahli nahwu sorob lah ya. Saya itu 40 hari apal alfiyah 1000 bait itu. Pertama kali di pondok saya yang hafalan di panggung itu saya. Kalau percaya saya masih punya fotonya. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfi ya maqasidun nabi biya mahliyah tuqaribul aqsa bila fil mujazi wa tabsudul badla bi wa'dil munjazi wa taqdiru dan bi ghairi sukhati fa iqatan alfiyatan min mu'tiwa wa bi zadin haizun tafdila musawjibun tanayal jamila wallahu yaqdi bi batin wa fi rali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim wa sunafilun summa harfun kalim wahidu kalimatun wal qawlu ambagimatun biya kalamun qad diambil dari batan wanita Allah musnadun tamyizun hasbi tafa'al tawa'atat wa yaf'al sampai wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Pilih mu'rab atau mabni itu aja. Santri-santri semua saya tantang harus mu'rab, bisa berubah. Al muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ilmu itu dinamis sepanjang masa. Ketika saya lempar wacana orang non muslim bisa masuk surga. Oh bilang semua. Oh liberal itu, plural itu. Lewong non muslim kok masuk surga? Ya orang Islam itu masuk jannah. Nah orang non muslim, sing penting nggak musuhi Islam. Nah orang kabar kemarin baru itu ya, memusuhi melecehkan ayat tanda-tanda syiar Islam itu ya. Oh, saya Budin Ibrahim, oh neraka itu, neraka dan nar dua-duanya. Tapi kalau non muslim ya mendapat ya beriman kepada Allah akan adanya kehidupan setelah kematian dan tidak mau memusuhi umat Islam dan begitu juga mengamalkan kebaikan ya bersinergi harmoni dengan alam ya maka dia juga fala khaufun alaihim walahum yahzan. Begitu loh caranya. Itu aja belum kelar, nanti tak kasih wacana talak itu harus ada 2 orang saksi, harus pengadilan agama yang memutuskan, hakimnya yang talak bain sugro, talak bain kubro. Nanti tak kasih pemahaman seperti itu, santri-santri tambah bingung, tambah. Jadi ini begitu. Tadi mana? Kapal syiar. Yai lagi rame pasal ungu bela Habib. Katanya para peneliti Ba'alawi kok baru sekarang rame-rame. Dulu pada kemana? Kan aneh Yai. Ya memang baru sekarang kita tahunya. Gimana lagi? Tanggapannya Yai matur suwun. Pasal ungu ya orang Palu ya, harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi wakil gubernur sejak dulu? Kenapa di Indonesia sebelum tahun 2000 nggak ada yang namanya Gojek, Grab atau Uber? Nggak ada. Di Amerika sudah ada Uber, Indonesia nggak ada. Nah, saya baru YouTube ini kan baru 2 tahun lebih inilah. Nah, kenapa zaman Rasulullah nggak menemukan Google? Ayo. Kenapa Facebook baru ditemukan anak muda Mark Zuckerberg kemarin itu saja? Kenapa YouTube baru kemarin aja? Dulu nggak ada YouTube. Zamannya beda. Inilah yang namanya setiap 100 tahun, 1 abad sekali itu ada pembaharuan, peradaban, pemahaman. Bahkan tentang keagamaan pun, furu'iyahnya itu ada tambahan dan pengurangan. Tergantung kondisi zaman dan makan. Jadi begitu. Jadi misalkan Mas Tasa, Ungu misalkan ya. Ungu itu grup band ya. Bela Habib padahal peneliti lah. Ketinggalan informasi. Kereta jalan sudah jauh. Ya dari Surabaya ke Jakarta jenengan baru bulet Gresik. Ya oleh sebab itu semua orang itu sekarang sama-sama belajar. Saya tidak pernah mengaku alim, alamah, tidak pernah, itu fitnah itu. Saya ini orang yang bertorekoh pun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Jika saya pas tidak mendapatkan jadwal khutbah Jumat, saya akan menjadi jamaah biasa. Enggak apa-apa. Ing ngarso, suntulodo, ing madya, mangun karso, iso tutwuri handayani, iso dadi makmum, iso sembarang iso. Enak urip itu. Jadi enggak boleh kita sombong. Itu enggak boleh. Mengandalkan ilmu kita, semua itu sama-sama. Zamannya beda itu. Enggak ada orang yang paling sekarang alim enggak, biasa. Harus tetap belajar lagi. Kiai pondok pesantren yang alim ya, ketika nyentuh HP produk Cina, ya mesti harus belajar lagi dari anak-anaknya, gus-gusnya, santri-santrinya, kan begitu. Arfi Fadilah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Habib, orang gila pun dianggap wali, nggak masuk akal belas. Menurut saya justru yang gila Habibnya, pada gila nih. Majdub, alasan Majdub itu biar bilang nih. Kapasitas. Targo gelas. Alhamdulillah lawang derek nyimak Abayai. Semoga Abayai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dengan ilmu Abayai Nur daerah Lawang dan sekitarnya basis para Habib semoga tercerahkan nggih mugi-mugi Kiai Haji Lutfi Basori ya tercerahkan, tersadarkan. Jadi basisnya ya nanti kalau ada call di Malang ya nggak usah datang lah. Nggak usah datang. Oke, matur suwun Pak Tergues. Vina. Ya, enggak ada pertanyaan begini lagi. Kavin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos nggih monggo. Kang Samin, PWI LS Tuban, kok adem ayam kemawon kok mboten wonten pergerakan pelurusan komplek makam Sunan Kanjeng Sunan Bonang. Emang takut atau kekurangan dana Pak Yai? Dua-duanya. Ya takut ya kekurangan dana. Uang itu raja. Segalanya butuh uang walaupun uang bukan segalanya. Kang Samin nggih, monggo disuplai nggih Kang Samin, Kang Samin nggih. Kang Samin nggih. Samin itu asli orang jujur. Samin Surasentiko di Bluro itu nyabang sampai Tuban, Bojonegoro, sampai Ngawi, Nganjuk itu ada. Orang Kalang, orang Samin. Samin itu diriahnya wong Kalang. Lah wong Kalang itu suku asli Jawa kuno. Nah, nanti saya diserang lagi suku Kalang, enggak keturunan Nabi Adam lah ya. Sejak zaman Majapahit, ya tentara-tentara andalan yang bisa mengalahkan kesaktian orang Dayak oleh Majapahit Gajah Mada itu merekrut orang Kalang. Yang bangun candi-candi itu orang Kalang. Orang Kalang itu gara-gara kedatangan agama Hindu Buddha ke Nusantara ini akhirnya berkasta-kasta kan Hindu Buddha itu. Yang akhirnya mereka nggak mau ikut-ikutan. Jadi agama asli orang Nusantara itu bukan Hindu Buddha. Kapitayan Kejawen. Agama Dharmix original. Suku Baduy di Cibiu itu. Suku Baduy itu juga begitu, Sunda Wiwitan. Bukan Hindu Buddha. Keharingan itu bukan Hindu, bukan. Kutai Kartanegara bukan Hindu, cuma ada kemiripan. Karena memang agama Hindu Buddha yang dikembangkan di India itu berasal dari Nusantara. Bukan sebaliknya. Kalau sejarah yang kita pelajari, kita pahami, kita yakini selama ini kan lebih tuaan India. Enggak ada. India itu enggak ada Petruk Gareng, Semar Mesem, Semar Gareng, Petruk Bagong itu enggak ada. Cerita Ramayana yang asli itu berasal dari Indonesia. Coba cari di India, ada wayang? Nggak ada. Wayang itu cuma ada di Yunani sama di Nusantara, sebagian diadopsi oleh Jepang Cina. Ya. Suku-suku Formosa itu ada yang kenal wayang namanya. Begitu Kang Samin. Jadi Samin itu termasuk orang yang jujur. Kalau orang Samin itu menjadi pemimpin, wah jujur kabeh. Pak Gavin, nanti Pak Gavin ya. Kang Brod derek santene ya salam. Kang Sodikin. Nah ini saya cuma baca nih, mohon maaf. Ini tergantung admin. Jelas beda Yai. Wali Nusantara harismatik, berilmu, alim, akhlak dan perilaku mulia. Kalau Habib Ba'alawi, otak, ilmu, akhlak, ODGJ. ODGJ itu orang dalam atau dengan gangguan jiwa. Jiwanya mungkin tidak stabil, tidak stabil. Tapi kita juga tidak harus langsung menvonis, jangan. Tetap kita husnudon. Praduga tidak bersalah. Kalau menurut hukum, praduga husnudon dulu. Jangan sampai langsung suudon, jangan. Tetap kita menjaga hati dan pikiran kita. Jangan sampai dikotori dengan adanya sifat buruk sangka terhadap sesamanya. Tapi tetap waspada. Putri Capnona, siap nyimak Kang Wali jeduk. Jangan lupa siapkan kopi rokok. Kalau nggak ngerokok ya jadi Yanti saja lah. Putri Capnona ini misalkan saya jadi Yanto. Saya itu nggak ngerokok Pak Mas atau Mbak Putri Capnona. Saya nggak ngerokok, tapi tidak berani mengharamkan rokok. Wahabi, Muhammadiyah, sadarlah kalian. Sadar, jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Itu bukan hak kita. Kalau toh diatur, ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan merokok di tempat umum lah. Merokok di dalam ruangan ber-AC lah. Itu kan bagus gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi ini haram mutlak, nggak bisa. Nggak bisa. Janganlah. Jangan begitu. Saya itu nggak merokok. Sampai sekarang nggak merokok saya. Tapi tidak berani mengharamkan rokok. Nggak berani saya. Jadi jangan berdalih seandainya Rasulullah merokok di Masjid Nabawi itu lah. Berandai-andai malah. Berandai-andai. Orang-orang dalil yang rokok haram kan ada dalil. Yang penting jangan berlebihan dan jangan istilahnya
memubazirkannya. Intinya israf itu berlebihannya kan itu. Mangan minum yang halal tapi berlebihan jadi haram.